persiapannya harus matang supaya tidak terjadi penyimpangan. Dari sekian juta ada kekurangan, ada yang mereka bilang keracunan, ya namanya sakit perut biasa sebetulnya, ya. Makan di warung sering, saya makan di rumah aja juga sering salah makan, ya. Kadang-kadang kurang cuci tangan, tapi kita ambil alih tanggung jawab. Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil harus diambil. Alat pembersih ompreng, alat filtrasi air, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apapun, ternyata rakyat merasakan manfaatnya. Kalaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, itu saya kira wajar, ya. Tetapi secara garis besar, sebagian besar setuju. Sebagian besar merasakan manfaatnya. Dan kita akan merasakan manfaatnya. Tanya guru-guru. Anak-anak itu merasa manfaat atau tidak dapat makanan, sekali makan di sekolah. Saya hakul yakin mereka merasakan manfaatnya, mereka akan jadi lebih kuat, dia akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas. Saudara-saudara, saudara-saudara, sekali lagi program ini sangat strategis. Saya juga terima kasih mitra kita yang membantu mempercepat ini, kelompok yang dipimpin saudara Istiak Khan sangat membantu saya sebagai penasihat saya dan mengorganisir distribusi kemana-mana. Ini prestasi yang luar biasa. Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288.000 alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia, termasuk yang di 3T, di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar, dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim. Alhamdulillah sebagian sudah sampai. Hanya saya dapat laporan ada 140 sekolah yang ada di pegunungan-pegunungan yang susah. Tapi insya Allah kita pun akan sampai ke situ. Dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama. Saudara-saudara sekalian, ini baru awal. Kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka. Dan semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapapun. Jadi kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget, ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka
dan memberi pelajaran di rumah. Semua ini akan tersedia untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat bekerja, dan semua anak-anak sekolah di Indonesia belajar yang baik, masa depanmu cerah. Indonesia nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Ya. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri, motor buatan Indonesia sendiri. Ya. Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik. Enggak boleh lagi ada pengemudi becak usianya di atas 70 tahun. Ya. Nanti tolong para menteri pikirkan rencana bagaimana, ya. Pokoknya Indonesia akan bangkit bersama-sama, kita menuju Indonesia yang hebat, Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Selamat berjuang, selamat bekerja. Anak-anak belajar yang baik, tekun, hormati gurumu, cintai orang tuamu, ya. Semangat cinta tanah air. Merdeka. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk tetap berada di atas panggung untuk prosesi peluncuran. Ini ketinggalan. Ini salah satu yang paling penting. Pantun. Saya nggak mau kalah sama Menteri Pendidikan dan sebagainya. Ke pasar pagi membeli pepaya. Pulangnya singgah di taman kota. Digitalisasi pembelajaran kian berjaya. Meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita. Air mengalir di lereng perbukitan. Jernih memancar cahaya mentari. Pendidikan dengan digitalisasi pembelajaran, inovasi dan kreasi akan melahirkan generasi cerdas. Dan selanjutnya untuk prosesi peluncuran berkenan untuk mendampingi Menko PMK, Mendikdas.